Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar tentang tematik. Hari ini kita akan belajar tentang PPKN. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang keberagaman Indonesia. Ya, dari mulai suku, budaya, dan mengenal alat musik tradisional, tarian-tarian daerah yang ada di Indonesia. Dan tidak lupa kita juga akan membahas tentang makanan-makanan khas yang ada di Indonesia. Indonesia itu memiliki banyak suku, budaya, pulau. Makanya dari itu perbedaan di Indonesia sangatlah beragam. Makanya Indonesia terkenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu berbeda kulit, rambut, ya, bahasa, makanan, alat musik, pakaian, tetapi Indonesia harus tetap bersatu walaupun berbeda-beda. Di sini kita akan melihat sebuah gambar perbedaan, ya. Di antaranya yaitu, nah ini adalah masyarakat yang berbeda-beda. Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Nah, mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerahnya masing-masing. Nah, kenapa mereka memakai bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari? Karena bahasa Indonesia adalah bahasa ibu, bahasa mempersatukan di tiap-tiap daerah. Ya, kalau misalkan Pak Sami dan Pak Encep itu dari Maluku dan Pak Encep dari Sunda, mereka ngobrol dengan bahasa daerahnya masing-masing, itu tidak akan nyambung, betul tidak ya? Jadi Pak Encep bilang apa, Pak Samin bilang apa, makanya mereka sadar mereka itu adalah berbeda-beda suku dan budaya dan tempat tinggalnya. Jadi mereka ngerti kalau memakai bahasa Indonesia itu akan menjadi nyambung ngobrolnya. Ya, kalau memakai bahasa daerahnya itu tidak akan nyambung, begitu ya. Nah, setelah tadi ini adalah contoh dalam bentuk kerjasama. Walaupun kalian berbeda-beda, tapi harus tetap bersatu dan bekerja sama dalam melaksanakan hal-hal positif. Di sini contohnya adalah warga Kampung Babakan sedang mengerjakan kerja bakti, yaitu membersihkan selokan, karena selokan di Kampung Babakan itu sangat kotor dan banyak sampahnya. Mengingat akan musim hujan, jadi mereka berinisiatif, ya, walaupun berbeda agama, berbeda suku, budaya, tetapi mereka mau bekerja sama, bergotong royong untuk membersihkan selokan. Itulah arti penting berbeda-beda tetapi tetap satu jua atau Bhinneka Tunggal Ika. Jadi mereka tidak egois
Jadi mereka tidak pandang bulu siapapun orangnya, apapun warna kulitnya, bagaimanapun logatnya, mereka tetap saling menghargai, saling mencintai sesama manusia. Karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain. Nah, ini adalah salah satu tarian tradisional. Tari Kipas Pakarena merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tari Kipas Pakarena adalah tarian yang dimainkan oleh penari wanita dengan membawa kipas. Tarian tersebut sering dipentaskan untuk mempromosikan pariwisata di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, itu adalah salah satu fungsi untuk menarik wisatawan asing. Coba kalian perhatikan dan amati apa persamaan dari keempat gambar ini. Gambar di sana ada sapu lidi yang sudah diikat dan ada orang masyarakat umum yang sedang bekerja sama gotong royong, dan ada sapu lidi cuma satu ya, dan ada orang yang sedang sendirian. Apa yang kalian gambarkan tentang gambar tersebut? Ada yang tahu? Ya, kalau tidak tahu, Bapak akan jelaskan sedikit ya. Maksud dari 4 gambar tersebut adalah sapu lidi adalah sebuah contoh di kehidupan kita di masyarakat, di sekolah, maupun di mana kalian berada. Kalian bayangkan ketika kalian ingin menyapu halaman rumah. Di sana banyak sampah daun-daun yang berjatuhan. Ada sampah plastik, ada sampah bekas minuman. Bayangkan kalau kalian menyapu dengan satu lidi, apakah kalian bisa membereskan sampah yang begitu banyak? Jawabannya pasti tidak. Karena sapu satu lidi itu tidak bisa membereskan sampah yang begitu banyak. Tetapi lidi yang diikat, lidi yang banyak itu diikat dan dijadikan untuk alat membersihkan halaman rumah, bisa tidak? Pasti bisa, karena mereka itu banyak dan kuat. Kalau sapu lidi cuma satu ya, itu mudah tidak kalau dipatahkan? Pasti mudah ya. Tapi kalau banyakan sudah diikat, mudah tidak? Sulit, kecuali pakai alat golok langsung ya. Nah, itu perumpamaan kalau kita hidup sendirian, kita hidupnya tidak suka memberi, tidak suka menolong, tidak suka membantu sesama manusia, ya seperti itu, seperti satu lidi mudah hancur dan mudah dipatahkan. Tetapi kalau kita seperti sapu lidi yang sudah diikat banyak, itu akan sulit dipatahkan dan bisa membereskan atau membersihkan sampah-sampah yang berserakan. Seperti halnya kita hidup di masyarakat atau di sekolah, kita harus bekerja sama, saling tolong menolong, saling menyayangi, membantu teman kesusahan, membantu teman yang kesulitan, ya. Kita bekerja sama
Ya, seperti halnya gambar yang di sana, ada masyarakat yang sedang bekerja sama membantu membersihkan halaman kampungnya. Mereka itu terdiri dari berbagai macam budaya, suku, ras, agama. Tetapi mereka tidak egois, tidak mau enaknya sendiri, tidak mau menang sendiri, tetapi mereka yaitu saling menghormati, saling menghargai, mencintai, dan membantu sesama. Itulah Indonesia. Ya, kalian juga harus sama di rumah. Punya adik, mama, ayah, kakak, itu harus saling membantu. Bekerja sama, tolong menolong, dan saling menyayangi. Ketika kalian kesusahan, ada yang menolong. Ketika kalian kesulitan, ada yang membantu. Itulah fungsinya kita bekerja sama dan saling tolong menolong. Nah, ini adalah salah satu contoh suku yang ada di Indonesia, ya. Nah, ini Baduy Bebanten dan kumplit dengan alat tradisionalnya, suku Toraja, ya. Ini suku Papua, ya. Tugasnya kalian hari ini adalah mencari 5 makanan sukunya, suku budayanya, makanannya, alat musik tradisionalnya, pakaiannya, tariannya, ya, yang ada di Indonesia. Ya, kalian tulis dan tugasnya lagi tadi yang gambar tadi dari suku Padang, Toraja, Banten, kalian cari pengertiannya, ya. Silahkan kalian cari di Google, nanti ditulis kembali di buku tematiknya, seperti itu ya. Itu tugasnya, paham kan ya? Mencari 5 suku dan mencari pengertian dari suku yang sudah Bapak tadi contohkan. Paham ya? Oke. Untuk materi hari ini sampai di sini dulu ya. Kalian kerjakan dengan semangat dan ikhlas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semangat ya. Oke.